hatinya. Allah tuh nggak ngelihat kita itu mukanya, badannya, rupanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakinallah yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah tuh nggak ngelihat ajsamikum, suwarikum, ya kan, wa amwalikum, ya, hartanya, badannya, bentuk tubuhnya, tapi Allah itu ngelihat dari hatinya. Maka ketika hati kita bisa menerima cobaan yang Allah berikan, ya sebenarnya sih nggak ada masalah. Seharusnya orang-orang yang beriman itu harus bisa menerima. Maka akan menjadi bahaya ketika dia ngomong gini, why me, why me, why me. Kalau kita nanya why me, maka Allah akan jawab why not. Why not? Why yeah, not? Karena yeah, memang kamu yang bisa gitu. Yeah. Aku percaya bahwasanya hanya kamu yang bisa gitu. Iya, kalau kita ngomong why me, why me, why me, ntar Allah jawab why not. Kenapa enggak? Kan Allah itu kan maha kuasa. Ya suka-suka Allah, ya kan? Allah mau kasih sekarang ujiannya ke kita, besok ke tetangga kita, ke saudara kita, ya itu suka-suka Allah. Dan yang ngasih kemampuan untuk menyelesaikan juga Allah. Iya. Gitu kan. Maka apa namanya, sebenarnya kita tuh tenang aja. Kalau udah dikasih ujian itu, dikasih soal, udah tenang aja, pasti ada jawabannya. Jawabannya di mana? Di Allah. Yang pertama, Bi, kalau misalnya kita dikasih ujian ya, dikasih cobaan, itu sebenarnya ya, yang jadi masalah tuh bukan ujiannya, bukan cobaannya. Biarpun ujiannya berat. Iya, yang jadi masalah tuh bukan ujiannya, tapi bagaimana cara kita menanggapi ujian itu. Contoh. Jadi gini, kalau misalnya kita dapat ujian ya, terus ketika dapat ujian kita lebih banyak berzikir. Kita menanamkan dalam hati dan pikiran kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kita ini adalah milik Allah. Jadi terserah Allah mau memberikan ujian kayak apa sama kita. Wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah kita kembali gitu ya. Pertama ditanamkan itu sehingga nanti ada muncul rasa ridho, sifat ridho itu dari situ. Kemudian yang nanti ketika kita ridho, maka kita akan lebih banyak berzikir, kita akan lebih mendekatkan diri sama Allah. Yang nanti menghasilkan ketika dapat ujian ini, kita akan bisa menghasilkan ladang pahala. Ya. Sehingga ujian dan cobaan ini adalah wasilah supaya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak. Ya. Beda kalau misalnya nih, kita dapat ujian. Ketika barusan dapat ujian, kita ngeluh. Kok aku sih yang dapat ujian, kenapa sih nggak si A kayak yang tadi Abi bilang kan? Terus dia bilang, kayaknya Allah nih nggak sayang deh sama aku. Allah nih pilih kasih gitu ya. Yang dikasih kok bukan dia yang lebih mampu dari segi materi daripada aku gitu ya. Itu kan secara nggak langsung dia mengeluh, secara nggak langsung dia suudon sama Allah. Suuzon. Ya, ketika dia suudon maka hatinya dia tidak akan bersih, dan itu akan menghasilkan pikiran yang tidak bersih juga. Akhirnya selama dia menjalani ujian itu, yang ada dia banyak ngeluh, yang ada dia banyak ngomel dan banyak marah-marah. Dan itu ujungnya akan menghasilkan apa, Bi? Ladang dosa. Gitu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah bukan cobaan, bukan ujiannya itu sendiri, tapi gimana cara kita menanggapi dan merespon ujian yang kita hadapi, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan predikat hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat. Gitu. Kan kadang ujian tuh kan datang bertubi-tubi ya. Masalah 1 datang, masalah 2 datang, masalah 3 datang gitu ya. Nah, gimana cara menyelesaikan masalah itu? Ini kita nih lagi dicoba dikasih masalah kan. Tadi kan katanya ketika kita lagi dikasih masalah, dikasih ujian, kita harusnya seneng gitu kan. Tapi ya nggak mungkin juga kita seneng kalau misalkan dikasih ujian yang menyedihkan.
gitu kan? Gimana caranya kita seneng? Bisa seneng, Bi. Kok bisa? Kalau kita pertamanya tadi, kita ridho dulu. Kalau kita ridho kan hati bersih nih. Jadi pikiran kita pun akan bersih. Kita akan berhusnudzon sama Allah. Yang akan kita pikirkan apa? Oh, mungkin saat ini Allah nih lagi rindu nih sama aku nih. Gitu. Allah nih lagi kepengen aku ini apa ya? Berdoa, banyak menyebut asmanya dan banyak ngedet. Dalam artian tengah malam nih, tahajud nih, ngobrol sama Allah, curhat. Terus pas habis sholat, wirid, zikir nih, khusyuk nih, berdoa sama Allah, berdua-duaan. Mungkin itu saat-saat yang dirindukan sama Allah, karena mungkin beberapa waktu lalu kita ini terlalu sibuk sama urusan duniawi kita, gitu, Bi. Ya, mau itu urusan kerjaan atau mau urusan dagang gitu loh, ya, gitu. Jadi kita berpikir mungkin saat ini Allah lagi rindu untuk ngedet sama kita, ngedet dalam tanda kutip ya. Yang pertama. Kemudian orang yang husnudon, maka dia pun bisa akan berpikir bahwasanya tadi yang Bunda bilang, masalah atau ujian dan cobaan ini Allah kasih karena Allah percaya sama saya bahwasanya hanya saya yang mampu, bukan orang lain. Maka saya pun harus percaya diri. Gitu. Percaya sama diri saya sendiri bahwa saya mampu. Gitu. Wong Allah yang nyiptain saya aja mampu, zat yang maha kuasa, zat yang maha bisa menyelesaikan segalanya aja percaya bahwa saya mampu, maka saya harus menjalani ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua nih, ntar dulu. Oh iya. Terus yang ketiga, ketika orang ini bisa husnudon, ya. Husnudon. Ini awal dari ridho nih, ya kan? Maka dia ini akan berpikir bahwasanya saya dikasih ujian ini sebagai wujud bentuk kasih sayang dan cinta Allah kepada saya. Karena dalam hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridwan wa man sakhita falahu sukh. Jadi sesungguhnya Allah itu jika mencintai suatu kaum atau mencintai suatu hambanya, maka Allah akan menimpakan ujian kepadanya. Barang siapa yang ridho, maka Allah pun akan memberikan keridhoan kepadanya. Tetapi barang siapa yang dia marah, maka Allah pun akan menimpakan kemurkaan kepadanya. Gitu. Makanya dia akan berpikiran bahwasanya, oh ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya kalau Allah ini cinta sama hambanya, maka Allah akan memberikan ujian. Berarti barangkali ini Allah memang lagi sayang-sayang dan cintanya sama saya, makanya Allah memberikan ujian seperti ini sama saya. Kalau orang yang bisa berpikir seperti itu, husnudzon sama Allah, insya Allah akan menjalani ujian itu, mau berat kayak apa, bertubi-tubi kayak apa, itu akan lost, akan plong, gitu. Ya. Sebenarnya emang semua orang tuh nggak ada orang tuh yang nggak punya ujian. Ya. Semua orang. Karena emang Allah itu sudah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya. Jadi nggak ada orang tuh, oh dia enak hidupnya kaya gitu kan, dia banyak uangnya, dia banyak mobilnya, ujiannya nggak ada. Semua ada, semua ada. Semua orang itu pasti punya ujian, pasti dia diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ujiannya emang beda-beda. Surat apa tuh namanya, surat Al-Baqarah itu? Yang terakhirnya innalillahi itu Al-Baqarah ayat berapa? Itu Al-Baqarah ayat 156. 156. Alladzina idza asabatkum musibah qalu Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi
ya kan? Jadi Allah itu udah pasti nguji manusia pertama dengan apa? Sedikit nih. Jadi nggak banyak, sedikit. Makasih Kak Fida, semoga tambah berkah Kak Fida, ya. Barakallah, jazakumullah. Jadi orang itu pasti dikasih ujiannya. Apa ujiannya itu? Sedikit, ya, minal khauf, ketakutan. Pertanyaannya, Bunda pernah nggak ngerasain takut? Pernah lah. Iya kan, saya juga pernah loh ngerasain takut. Artinya kita nih suami istri juga itu pernah diuji ketakutan, ya, ketakutan, minal khauf, walju, rasa lapar. Pernah nggak kita diuji rasa lapar? Sering, ya, kita sering diuji rasa lapar. Kemudian apa? Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wah, kita udah pernah di titik nol banget, bahkan minus, gitu kan? Di titik minus kita nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya apa-apa, ya sedih sih, gitu kan. Tapi kalau kita mikir-mikirin tentang urusan dunia, ya capek, Nggak ada habisnya. nggak ada habisnya. Dan ingat ya, ingat nih, urusan yang membuat kita itu sedih, membuat kita itu gundah, gulana, gelisah, resah, itu urusan dunia apa urusan akhirat? Yang membuat kita itu menangis, sedih, gelisah, kecewa, itu urusan dunia atau urusan akhirat? Ya, urusan dunia atau urusan akhirat? Ada nggak urusan akhirat yang membuat kita itu kecewa? Nggak ada. Yang membuat kita itu kecewa itu apaan? Urusan dunia. Tapi masih banyak orang yang ngejar-ngejar dunia. Padahal dunia dikejar nggak bakal habis, nggak bakal habis. Kenapa, Bi? Hah? Kenapa? Kebanyakan. Enggak. Apa? Kenapa orang lebih urusan dunia itu kan bikin capek, bikin galau, bikin sedih nih. Tapi kenapa masih aja banyak orang yang ngejar-ngejar? Kenapa tuh? Kenapa? Nggak tahu juga. Bisa jadi ya. Karena hati mereka ini belum bersih. Kok bisa belum bersih? Jadi dalam hadis Rasul nih disebutin bahwasanya hati manusia itu akan berkarat, dan karatnya hati itu nafsu dan lalai. Nah, ini bisa jadi nih ada nafsunya di sini nih dalam ngejar dunia. Makanya meskipun galau, sedih gitu, tapi ini masih dikejar aja karena dia nafsunya masih ada dalam ngejar dunia gitu, Bi. Harusnya gimana? Bersihin hatinya, bersihin karat hatinya gitu, Bi. Caranya bersihin karat hati apa? Maka perbanyak zikir dan perbanyak baca Quran. Perbanyak zikir, banyak baca Quran. Iya benar. Sebenarnya emang yang membuat kita ini. Nah, ini apa namanya? Makasih Mbak Fida ya, makasih Mbak Fida. Dengan berpikir seperti itu saya melewati semua ujian dengan ikhlas dan hikmahnya luar biasa. Nah, ini nih endingnya tuh luar biasa. Ketika kita back to Allah, come to Allah, and talk to Allah. Back to Allah, come to Allah, and talk to Allah. Ya, ini kan teori come back to Allah, come to Allah, and talk to Allah. Ini kan teorinya Nabi Ibrahim di dalam surat As-Saffat ayat 99. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ketika dia punya masalah, ya, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Saffat? Surat As-Saffat itu surat yang ke-37, ayatnya ayat 99. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Come to Allah, back to Allah, and talk to Allah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayadin. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu mengatakan sesungguhnya aku ya pergi menghadap Allah dan nunggu Allah itu akan kasih petunjuk. Dan petunjuk Allah itu Masya Allah luar biasa, di luar dugaan manusia. Kadang kita berpikir itu kan 2 tambah 2 4 ya. Ya, tapi sesungguhnya Allah bisa merubah tuh. 2 tambah 2 bisa jadi minus 20. Bisa apa enggak? Bisa. Tapi bisa juga 2 dikurang 2 sama dengan 200. Bisa apa enggak? Bisa banget. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti
wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Jangankan malam Allah rubah jadi siang. Orang yang sakit, orang yang sedih hari ini bisa dirubah sama Allah jadi sehat. Orang yang sedih dirubah jadi senang, orang yang sakit dirubah jadi Allah jadi apa? Jadi sehat. Dengan mudah Allah merubahnya, dengan cepat Allah merubahnya. Tapi untuk sampai ke hal itu ini kita butuh proses. Nah, ya kan? Alinda, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya iya. Allah dulu, Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Emang kayak begitu, ya kan? La ilaha illallah, udah nggak ada deh tuh. Datang masalah Allah, datang masalah Allah, datang masalah Allah. Jadi ketika datang masalah, ya yang kita sebut itu ya Allah, ya kan? Kalau emang sedih, astagfirullah, innalillah, gitu kan? Jangan sampai kalah sama musyrik ya, Bi ya. Sama kayak musyrik. Dulu tuh ada nih kisahnya namanya Husain. Husain. Husain itu seorang musyrik ya. Jadi suatu ketika Husain ini ditanya nih sama Rasulullah SAW. Wahai Husain, dalam satu hari ini kamu sudah menyembah berapa Tuhan katanya, karena musyrik kan nyembahnya kan beberapa Tuhan nih, nggak cuma satu ya. Kemudian kata Husain, wahai Muhammad, dalam satu hari aku menyembah 7 Tuhan katanya. 7 Tuhan? 7 dalam satu hari loh ya. Si Tuhannya apa? Siapa aja? Nah, kemudian ditanya nih sama Rasulullah, 7 Tuhan itu Tuhan yang ada di mana aja, gitu kan? Kemudian kata Husain, 6 ada di bumi dan 1 ada di langit, kata Husain kan. 6 di bumi, 1 di langit. Ya, terus abis itu Rasulullah nanya lagi, kalau misalnya kamu ini lagi ada masalah yang memang mendesak dan butuh diselesaikan, Tuhan mana yang kamu mintai tolong, kata Rasulullah. Kemudian kata si Husain ini, kalau aku lagi ada masalah dan kepepet nih, butuh banget pertolongan, yang aku minta tolong adalah Tuhan yang ada di langit. Tuhan yang ada di langit siapa? Kan Allah doang, gak ada yang lain. Kalau dia lagi dalam keadaan kepepet? Kalau lagi dalam keadaan kepepet, yang dimintai tolong itu Tuhan yang ada di langit. Seorang musyrik ya, ketika kepepet butuh pertolongan datangnya ke Allah. Masa kita orang muslim, orang mukmin kalau kepepet datangnya bukan sama Allah? Betul. Kan lucu ya. Ya kan? Iya emang kayak gitu. Iya kan abudu, iya kan nasta'in. Kadang tuh kita berpikir gini loh, kan kita disuruh nyembah Allah ya, habis itu minta sama Allah. Tapi masih banyak orang itu dia nyembahnya sama Allah, tapi mintanya bukan sama Allah. Dia mintanya sama siapa? Manusia, kan gitu ya. Dia mintanya sama manusia. Seharusnya kalau emang dia nyembahnya ke Allah, mintanya juga ke Allah. Maka tadi itu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, la ilaha illallah ya. Jadi apapun masalahnya ya Allah, apapun makanannya, minumnya, gitu kan? Teh botol sosro. Ya, jadi apapun masalahnya kembali ke Allah, back to Allah, come to Allah, and talk to Allah. Ya, kembalilah kepada Allah, datengin Allah dan ngomong sama Allah. Allah bakal jawab nggak? Bakal jawab. Semua doa hamba, ya, semua doa hambanya Allah, semuanya itu pasti diijabah. Surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah ayat 186. Semua doa hamba itu pasti diijabah. Ya, maksudnya diijabah gimana? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah akan mengabulkan semua doa hamba selama dia berdoa. Jadi
Jadi selama orang itu berdoa, meminta, memohon kepada Allah, doanya pasti dikabulin. Doanya pasti dikabulin. Nah, pertanyaannya, kita udah pernah belum minta sama Allah? Dan seberapa banyak, seberapa sering kita minta sama Allah? Kayak gitu. Dan berharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itu ya. Oleh karena itu, ayo minta sama Allah. Ya, mohon sama Allah. Mulai sekarang banyakin minta sama Allah. Dan kalau boleh nambahin, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita ini diuji sama Allah ya? Yang tadi kan langkah pertamanya kita harus sabar, karena di dalam sabar itu ada keridoan kita dan husnudon kita sama Allah. Yeah. Kemudian kalau sudah sabar, jadi sabar, ridho, husnudon itu satu paket, merupakan amalan hati. Apa aja tuh? Sabar yang di dalamnya itu ada ridho sama ada husnudon. Terus gimana? Nah, kemudian itu kan amalan hati nih. Lalu gimana amalan fisiknya? Gitu. Maksudnya gimana? Kalau tadi kan amalan hati nih, kita bersihin hati dulu nih. Udah dapat ujian nih, kita dapat ujian, dapat cobaan dari Allah nih. Kita perbaiki dulu nih, hati kita dibersihin dulu. Gitu kan? Nanti kalau misalnya hati kita udah bersih, maka kita harus melakukan ikhtiar secara fisik. Gitu. Ya, lakukan ikhtiar secara fisik. Ikhtiarnya apa, Bi? Ikhtiarnya itu adalah sholat. Jadi kata Allah kan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya kan? Maka mintalah tolong kalian kepadaku dengan sabar dan sholat. Maka mintalah solusi atas permasalahan kalian kepadaku dengan sabar dan sholat. Tadi langkah pertama udah sabar nih. Kalau kita udah sabar, udah bisa menerima dengan ikhlas, udah bisa ridho dengan ketetapan Allah, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah amalan fisiknya, sholat. Gitu. Berarti kuncinya itu sebenarnya kalau dia lagi punya masalah itu, pertama dia harus sabar, yang kedua dia sholat. Ya. Maksudnya apa? Bukan hanya sekedar sholat. Nah, ini juga masalah nih. Orang yang punya masalah itu, ya, orang yang lagi punya masalah, itu biasanya masalah utamanya itu adalah ibadah. Ya kan? Masalah orang yang punya masalah itu, masalah utamanya itu adalah apa? Ibadahnya. Dan ibadah itu, ya, yang harus diperhatiin itu apa? Sholat. Coba deh tanya sama orang-orang yang lagi punya masalah, ya, masalah keluarga. Nah, kalau lagi punya masalah keluarga nih, misalkan nih suami sama istri sering ribut, ya, gimana caranya dia bisa balik lagi, akur lagi? Coba lihat suaminya itu sholatnya gimana, istrinya gimana sholatnya, ya. Kenapa? Karena sholat baik, hidup pasti baik. Kalau sholatnya itu bermasalah, hidupnya pasti bermasalah. Contoh, yang ditanya tuh kayak gini, orang lagi punya masalah, tanya aja sama dia, tadi pagi sholat subuhnya di mana? Ya, kalau dia sholat subuhnya di masjid, ya, sholat subuhnya on time, mang sholat subuh fahuwa ala dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh, dia ada dalam jaminan Allah. Dia bakal dijamin sama Allah. Apa jaminan Allah? Ya, banyak jaminan Allah. Jaminan kesehatan, jaminan apalagi keuangan, ya, kebahagiaan, ketenangan hidup. Maka yang utama itu adalah sholat. Utamakan sholat kita ini diperbaikin. Kadang ada orang ingin memperbaiki hidup, tapi dia lupa memperbaiki sholatnya. Dia hanya ingin hidupnya baik, tapi dia lupa gimana caranya bisa mati yang baik. Ya, banyak orang yang ingin hidupnya baik, tapi dia lupa gimana caranya bisa mati yang baik. Padahal hidup itu cuma sementara, ada batasannya.
Ya, umatnya Nabi itu antara sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 usianya. Kalau emang ada lebih, ya itu bonus. Ya, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah mendekati, nah itu harus hati-hati. Ya, banyakin ibadahnya. Oleh karena itu, ya, coba deh kita nih sama-sama, saya juga gitu kan, kita perbaikin sholat kita. Terutama yang laki-laki, kalau bisa kita ke masjid. Ya, kita ke masjid. Jangan sampai kita nggak ke masjid. Dulu Rasulullah SAW itu sempat marah sama orang laki-laki yang nggak ke masjid. Beliau pulang dari mana? Dari masjid, kemudian ada laki-laki yang nggak ke masjid. Apa yang beliau sampaikan? Bakar, ya, bakar rumahnya. Maksudnya bukan dibakar dengan dengan api, tapi apa? Yang dibakar itu adalah sakinahnya, mawadahnya, kebahagiaannya, ketenangan dalam rumah tangganya. Itu dibakar. Kalau sudah dibakar, hangus, ya, kebahagiaannya udah nggak ada, ketenangan hidupnya nggak ada. Gara-gara apa? Gara-gara cuma sholat nggak di masjid. Nah, kayak gitu loh. Sederhana. Maka orang yang sholat di masjid itu, bukan orang yang sehat. Orang yang sholat di masjid itu, ya, orang yang sholat di masjid itu bukan orang yang sehat, kuat. Belum tentu. Dia sehat, tapi belum tentu tuh bisa berangkat ke masjid. Dia kuat lari sampai 7 kilo, 8 kilo, ya, muter alun-alun, tawaf di alun-alun, tapi belum tentu dia itu bisa kuat melangkahkan kaki yang jaraknya mungkin cuma 50 langkah. Ya. Oleh karena itu, yang utama itu apa? Niat dari sekarang. Niat dan paksa. Ya. Niat dan paksa. Maka kalau mau kita doanya supaya semangat berangkat ke masjid, itu doanya apa? Allahumma paksain. Ya, Allahumma paksain. Dan kalau udah berumah tangga kayak begini, saling mengingatin. Kalau udah waktunya azan, udah berangkat gitu kan. Berangkat. Terus juga kita harus punya niat untuk berangkat ke masjid. Gitu loh. Ya, jangan sampai entar dulu, entar lagi, entar terus. Entar kebahagiaannya juga dientarin juga. Ya, kesenangannya juga entar juga. Nah, ini jangan sampai. Jangan sampai, ya. Jangan sampai. Udah deh, cukup deh. Ya, 5-10 tahun yang lalu kayak begitu. Tapi kalau habis dengar kajian ini, bismillah. Ya, semangat untuk apa? Semangat untuk sholat di masjid. Ya. Nambahin nih tentang sholat. Tadi kan untuk amalan. Bentar. Ini ada yang nanya nih. Apa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Bolehkah kalau lagi haid membaca Al-Fatihah setelah berzikir? Dia baca Fatihah. Boleh apa enggak? Boleh. Sesuai hafalan kan? Oh iya, sesuai hafalan. Selama dia pegang mushaf ya. Ya. Oke, lanjut. Tadi kan amalan yang kedua kan mengenai sholat nih, ya. Dan kata Allah kan tadi udah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong, mintalah solusi kepadaku akan permasalahan kalian dengan cara sabar dan sholat, gitu ya. Nah, di sini kan ada kata ista'inu, ya. Kemudian ketika kita sholat pun ada kata yang sama, ya, katanya sama dengan ista'inu, yaitu dalam Al-Fatihah, ya, Quran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nasta'in dengan ista'inu itu akar katanya sama. Oh, sama ya.
Maka ketika kita disuruh untuk mencari solusi, meminta solusinya sama Allah, maka ketika kita sholat kan kita udah menyatakan bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong nih sekarang. Kami sekarang minta solusi nih akan permasalahan kami, gitu ya. Tapi yang jadi masalah itu biasanya ketika sholat kita ini seringnya nggak ngerti sama apa yang kita baca. Padahal ya kan dalam hadis ya disebutkan bahwasanya ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah, hada baini wa baina abdi, ini antara aku dan antara hambaku. Kemudian wali abdi masa'alah, dan bagi hambaku maka berilah apa yang dia minta, gitu ya. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim sampai selesai, dan jika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim sampai amin, kata Allah, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini untuk hambaku dan bagi hambaku berilah apa yang dia minta, gitu kan. Jadi sebenarnya ketika kita sholat dan kita membaca Al-Fatihah dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir, sebenarnya itu Allah mengabulkan apa yang kita minta. Allah memberikan solusi, permasalahan yang sedang kita hadapi atau ujian yang sedang kita hadapi. Makanya kalau misalnya pas lagi sholat dan membaca Al-Fatihah, itu tolong diresapi maknanya, jangan asal baca, gitu. Karena seringnya itu kita kalau misalnya pas lagi bacaan baik Al-Fatihah maupun bacaan doa ketika sholat lainnya, itu kita nggak fokus dan nggak bisa meresapi apa makna yang kita baca, gitu. Kalau dilogikakan, gimana Allah itu akan mengabulkan permintaan dan doa kita, sedangkan kita aja nggak paham sama apa yang kita omongin, kita nggak paham sama apa yang kita minta. Maksudnya gimana tuh? Kan Kita ngomong, kita doa. kita kan waktu sholat nih baca Al-Fatihah nih. Baca Fatihah. Dalam hadis kan disebutin nih kalau seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai amin, ya, kata Allah kan, maka bagi apa yang dia minta. Ini untuk hambaku, dan berilah apa yang dia minta. Kalau misalnya kita lagi ada masalah, ya, maka sudah seyogyanya ya kita datang sholat, tapi kita harus paham dan meresapi apa yang kita baca ketika sholat, terutama ketika membaca Al-Fatihah. Berarti Harus tahu artinya, arti maknanya. dari Fatihah. Misalkan ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita harus tahu artinya itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian sampai dia di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kita harus tahu hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Dan ketika kita tahu arti dari apa yang kita baca, maka tadi itu ya, Allah bisa memberikan apa yang kita minta. Jadi kalau misalnya kita lagi ada ujian nih, sebenarnya ketika kita membaca Al-Fatihah ya, kan kita baca Al-Fatihah nih, kita lagi ada masalah. Tanpa kita ngomong pun kan Allah udah ngerti nih apa masalah kita. Wong yang ngasih masalah Allah, Artinya- yang ngasih ujian Allah. artinya kalau misalkan hari ini kita lagi sakit, Allah tahu dong kita lagi sakit. Tahu dong. Oh Tahu. iya, berarti kalau Iya. kita lagi seneng gitu kan, hari ini kita lagi nggak punya duit nih gitu kan, Tahu. Allah tahu gitu kan. Jadi nggak usah, Tahu. sebenarnya nggak usah dikasih tahu juga, emang Allah udah tahu. Ya. Karena emang Allah
itu bukan sekedar tahu, tapi Allah itu maha tahu. Nah itu hebatnya Allah. Ya, makanya ketika pentingnya ketika sholat kita ini harus meresapi, kita harus ngerti apa yang kita baca. Kan tadi ya Bunda bilang kan, gimana Allah mau ngabulin semua doa-doa kita, gimana Allah mau ngabulin permintaan ataupun memberikan solusi atas permasalahan kita, sedangkan ketika sholat aja kita nggak paham apa yang kita omongin, kita nggak paham apa yang kita obrolin sama Allah ketika sholat. Iya. Kurang lebih sama nggak kayak kita ngomong sama orang yang nggak sadar. Ya kayak gini, kayak misalkan gini, kita ngomong nih, kita ke Arab ya, kita ke Arab. Saya orang Arab, nah ini orang Indonesia. Keep up gitu kan? Dia ngomong apaan sih, kayak kumur-kumur kayak gitu kan? Ya Iya. jadinya kita nih mau ngomong apaan gitu, tapi kita juga nggak ngerti apaan gitu. Nah kira-kira jemaah yang ada di sini ada nggak yang sholat tapi dia nggak ngerti artinya gitu? Masih mending nih Bi ya, kalau misalnya dia nggak ngerti artinya tapi bacaannya bener. Kadang kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Jelas nggak kata-katanya, ayatnya jelas nggak ketika didengar sama Allah gitu ya. Kita kan lagi ngobrol nih, kalau sholat kan kita curhat nih sama Allah, kita ngobrol nih sama Allah, sedangkan kita tuh ngomongnya kayak kumur-kumur gitu loh. Iya kan? Oh iya. Jadi gimana Allah mau ngabulin kita aja nggak jelas gitu omongannya gitu loh. Nah terus tadi lanjut yang kata masalah sholat tadi. Nah maka perbaiki sholatnya itu dari cara kita sholat ya, menghayati dan memahami apa yang kita baca. Pertama ya. Kemudian yang kedua, waktu sholatnya. Ya, waktu sholatnya pun harus diperbaiki. Kalau misalnya yang tadinya suka nunda-nunda sholat nih, gitu ya, ini bisa jadi salah satu alasan kenapa Allah ngasih ujian sama kita. Kan itu udah jelas ya kan, siapa yang nunda sholat maka dia akan dapat masalah, dapat cobaan. Firman Allah kan udah jelas, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Dia sholat tapi dia dapat masalah. Dia sholat tapi masalahnya nggak selesai-selesai. Dia coba ke kanan mentok, kiri mentok, ke depan kejedot, masuk lubang ketimpa tangga. Nah, anehnya itu kan karena salahnya dia. Tapi anehnya ketika dikasih ujian dan cobaan, yang disalahin siapa? Allah. Iya. Ya, manusia kalau ngeluh tuh, nih Allah nih nggak sayang nih sama aku nih. Ya, kenapa sih aku yang dikasih cobaan tuh kayak seolah-olah nyalain Allah? Padahal salahnya dia sendiri karena dia tidak menunaikan kewajiban dia. Dia tidak memenuhi hak-hak Allah yang harus ditunaikan. Bener nggak? Iya kan? Sekarang kalau gampangannya gini, katakanlah kita dalam sehari ini sholat 5 waktu nih, sholat fardu ya, 5 kali dalam sehari. Kemudian dalam 3 kali sholat nih, kita nunda dalam 3 kali sholat itu 1 jam masing-masing. 1 jam nih ditunda ya. Berarti dalam 1 hari dia kehilangan waktu atau tertunda dari orang yang sholatnya on time berapa jam? 3 jam. Ya. 3 jam. 3 jam kan, karena masing-masing sholat nih dalam 3 kali sholat nih telat nih 1 jam masing-masing. Misal sholat duhur, adzan jam 12 kurang seperempat, dia baru sholat jam 1 lewat seperempat karena dia harus jemput anaknya sekolah. Ya. Nanti asar, misal asar jam berapa? Jam 3. Katakanlah jam 3. Tapi dia baru sholat jam 4. Ya. Karena apa? Karena dia mau pulang dari kantor dulu. Nah, nanti isya ya. Isya misal jam 7. Tapi dia baru sholat jam 8. Katakanlah dalam 3 kali waktu sholat, dia ketinggalan masing-masing 1 jam. Berarti dalam 1 hari ya, dalam 1 hari ini dia sudah tertinggal 3 jam dari orang yang sholatnya on time. Dalam 1 hari. Dikalikan kalau dalam 1 minggu. Berarti kalau dalam 1 minggu dia tertinggal 21 jam dari orang yang
sholatnya on time terus nih Sholatnya on time terus. dalam 1 minggu. Hmm. Terus nanti kalau dalam 1 bulan berarti 7 kali 4 kan 1 bulan. 7 kali 4 nih 1 bulan berarti tadi dalam seminggu ketinggalan 21 jam. 21 dikali 4 berarti 84 jam. Banyak juga ya. 84 jam itu kurang lebih katakanlah kalau dibulatin 3,5 hari. Dalam 1 bulan dia ketinggalan 3,5 hari. Kalau dalam 1 tahun, Bi, 1 tahun berarti dikalikan 12 bulan. 12 kali 3,5 ya. Itu kurang lebih dalam 1 tahun itu 42 hari. 42 hari itu berapa? Berarti 1 bulan lebih, 12 hari. Katakanlah 1 bulan setengah nih. 1 tahun ketinggalan 1 bulan setengah dari orang yang sholatnya on time. Itu 1 tahun nih. Sedangkan sekarang dihitung, umur kita sekarang berapa puluh tahun? 40. 40. Berarti 1 bulan setengah dikali 40 tahun. Udah berapa bulan atau berapa tahun nih ketinggalan dari orang yang sholatnya on time. Sekarang kalau dipikir-pikir, kita sudah bertahun-tahun ketinggalan dari orang yang sholatnya on time. Sekarang wajar nggak kalau Allah pun menunda kebahagiaan kita? Wajar nggak kalau Allah pun menunda kesuksesan kita? Dan kita maunya dikabulin cepet. Kan gak masuk akal. Uang kita aja nunda hak-haknya Allah. Masa Allah menunda hak-hak kita salahin? Kan aneh ya. Iya benar. Logikanya tuh kayak gitu loh kalau masalah sholat itu. Makanya perbaiki nih waktu sholatnya gitu. Berarti emang kalau kita lagi punya masalah itu, yang pertama emang harus banyak sabar. Habis itu banyakin sholat. Udah 2 aja jalanin. Perbaiki sholat. Perbaiki sholat deh. Jadi sabar, habis itu perbaiki sholat. Emang yang berat itu sabarnya, dan yang berat itu perbaikin sholatnya. Jadi dua-duanya susah ya. Iya. Coba deh, kita ngomong sabar sama orang. Kita nih ada orang lagi punya masalah ya, terus kita ngomong sabar ya, sabar. Kan kelihatannya gampang ya. Tapi ketika dia lagi punya masalah, bisa nggak dia sabar? Kan gitu. Gitu juga nih. Kedengerannya sholat tuh gampang loh. Tapi yang susah apa? Ngejalaninnya. Dan istiqomahnya. Apa? Sabar gratis. Tapi susah dijalanin ya Umi. Iya sabar. Padahal biasanya yang gratis-gratis enak ya. Iya. Gampang. Sebenarnya yang gratis kan enak ya. Karena kadang ada orang nih, ya kan, misalkan dia lagi punya masalah gitu kan, sabar ya Bun, sabar ya Umi gitu ya. Tapi ketika dia punya masalah, bisa nggak dia sabar? Terus kita nih ngomong nih, hari ini nih saya ngomong nih berdua sama istri, udah perbanyak sabar, perbanyak sholat gitu kan. Tapi ketika lagi punya masalah, kira-kira kita bisa nggak sholat? Yang tadi tuh rumahnya udah deket di masjid, tapi belum tentu dia bisa berangkat ke masjid. Gitu loh. Dan masalah ketinggalan sholat ya, kita nunda sholat ataupun kita enggak sholat itu bukan karena malesnya kita, Bi. Tapi yang mengerikan itu apa? Karena Allah belum mau ketemu sama kita. Tuh, bahaya kan? Berarti gini, apa tadi? Tadi gimana? Apa dong? Berapa? Jadi kalau hari ini nih, ya ada orang, kalau hari ini ada orang yang nggak sholat, itu bukan karena dia males, bukan karena dia sibuk, bukan karena dia itu punya berjuta alasan, tapi yang paling bahaya karena mungkin karena Allah nggak mau ketemu sama dia. Coba Allah nggak mau ketemu sama kita loh. Apa kita kalau Allahnya nggak mau ketemu sama kita, kalau Allahnya nggak ridho sama kita ya? Maka tadi pentingnya ridho tuh itu, Bi. Ya kan? Supaya Allah memberikan ridho kepada kita. Padahal hidup di dunia ini kita untuk menggapai ridhonya Allah. Tapi Allah nggak ridho. Gimana caranya kita hidup di dunia ini? Kalau saat lupa ninggalin sholat zuhur, misal Umi, gimana cara jamak sholatnya? Dulu dia nggak sholat zuhur, gimana tuh?
Dulu atau kemarin nih? Iya, dulu apa kemarin? Yang pertama tobat dulu, kemudian bisa dikodok ya ketika waktu sholat nanti. Misal hari ini nih, kok nggak sholat duhur gitu ya, jangan dijamak dengan asar, tapi besokannya sholat ketika duhur, niatnya niat kodok sholat duhur yang kemarin, seperti itu. Barangkali ada tambahan? Iya, udah. Kita lanjut lagi tuh yang tadi tuh, masalah tadi. Kita kan udah sabar sama sholat gitu kan. Maka memang kemarin lupa Umi saya. Ya udah tadi berarti apa namanya? Karena sibuk gitu kan. Yaitu pertama kita baca istighfar dulu, ya kan? Dan istighfar yang dianjurkan Rasul itu adalah membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasul itu membaca astaghfirullah wa atubu ilaih itu sehari itu sebanyak 70 kali, sab'ina marrah, 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, jadi berapa kali? 70 kali. Rasul yang udah dijamin masuk surga, diampuni dosanya, masih membaca istighfar, ya Allah ampuni dosaku. Bahkan bukan hanya sekedar ya Allah ampuni dosaku, tapi dengan membaca astaghfirullah wa atubu ilaik, ya Allah ampuni dosaku dan aku bertaubat kepadamu. Inilah yang apa namanya yang ada sering di mana di kita ini, bahwasanya ada yang namanya tobat sambel gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita baca wa atubu ilaik itu harapannya mudah-mudahan bukan tobat sambel. Jadi upayakan baca istighfar dulu baru menggantinya, seperti itu. Ya. Iya. Iya, berarti zuhurnya 2 kali. Iya. Tapi dengan catatan Ibu, kalau ini sudah sudah kan udah tobat nih ya, banyak istighfar. Jangan setelah itu kita kayak memudahkan atau meremehkan bahwasanya oh gampang aja lah bisa diganti gitu. Karena terkadang hati, apalagi kalau setan udah mulai ngeganggu gitu ya, itu ada aja kayak bisikan gampang besok bisa dikodok, bisa diganti gitu. Ini diusahakan semaksimal mungkin, semampu mungkin jangan sampai diulangi lagi gitu ya. Takutnya kan tadi saya bilang nih, dalam hadis Rasul disebutkan bahwasanya hati manusia itu akan berkarat, dan karatnya hati adalah nafsu dan lalai. Kalau misalnya kita lupa sholat, berarti kan kita masuk dalam kategori lalai, ya kan? Dalam kategori lalai. Nah, takutnya kalau misalnya kita meremehkan, karat hati kita ini makin tebel. Kalau udah makin tebel, nanti susah dan lebih berat ketika harus membersihkannya, gitu ya. Iya, kayak gitu. Ya, jadi ini ya, jadi kuncinya itu sebenarnya kalau kita lagi punya masalah itu udah sabar, kemudian bawa sholat. Sabar, kemudian bawa sholat. Terus sholatnya itu kalau bisa dipaksain. Bukan hanya sekedar dipaksain, tapi ditambahin. Ya, bukan hanya sekedar dipaksain, tapi juga sholatnya ditambahin. Sholat yang tadinya sholat subuh 2 rakaat, itu tambahin dengan sunnahnya. Sunnah apa? Sunnah subuhnya, yaitu dinamakan sholat sunnah fajar. Kemudian apalagi? Zuhur, tambah tuh qobliyahnya 4 rakaat, badiyahnya 4 rakaat. Itu juga asar, maghrib, isya tambahin. Dan tambahin lagi dengan sholat malamnya, sholat duhanya. Jadi semakin kita dikasih ujian, semakin banyak ya ibadah kita, sabar kita harus semakin banyak, kemudian sholat kita harus semakin banyak. Terus yang tadi masalah Bi nanya, gimana kalau misalnya dikasih ujian ini bertubi-tubi? Nah, ini ada hubungannya nih Bi sama sholat. Ada hubungannya sama sholat, Bi. Berarti dia nih dapat masalah nih. Abis itu masalahnya belum selesai, dia baru sabar doang. Ini kan datang nih masalah.
Pas datang masalah dia bilang astagfirullah. Dia Innalillahi wa inna inna ilaihi ilaihi rajiun. raji'un, gitu. Habis itu dia mencoba untuk sabar gitu kan. Baru dia ngomong innalillahi wa inna rajiun, datang lagi masalah. Innalillahi wa inna rajiun lagi. Datang lagi masalah. Nah, ini ada hubungannya nih sama sholat nih. Enggak, kira-kira ada nggak teman-teman yang pernah ngerasain kayak gini? Maksudnya apa, masalah belum selesai masalah, datang lagi masalah, masalahnya belum selesai diselesaikan, datang lagi masalah, padahal dia baru mencoba untuk sabar, belum mencoba untuk sholat. Nah, memperbaiki. Nah itu gimana tuh, gimana? Nah, ini ada hubungannya nih sama sholat. Jadi kan tadi kita diperintahkan kalau lagi ada masalah minta solusinya sama Allah, ya kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, gitu ya. Minta tolonglah, minta solusi kepadaku atas permasalahan kalian, gitu kan, dengan sabar dan sholat. Nah, kenapa nih sholat ada 5 waktu? Sholat ada 5. Ya, sholat ada 5 waktu kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya kan? Nih, ketika kita sholat subuh, ya, kita sholat subuh. Di antara subuh dengan zuhur, kan kita menjalani kehidupan nih, mau kerja, mau dagang, mau usaha, mau belajar segala macam. Di antara waktu subuh dengan zuhur, pasti nih ada masalah, ya kan? Ketika di antara waktu subuh dengan zuhur nih ada masalah, ya. Allah memberikan waktu di waktu zuhur supaya apa? Supaya kita minta tolong nih di waktu zuhur untuk menyelesaikan masalah yang datang antara subuh sampai zuhur. Sehingga ketika zuhur datang, dia datang sama Allah dengan waktu yang tepat, dengan khusyuk, dengan kualitas sholat yang bagus. Sehingga ketika selesai sholat zuhur, masalah dia selesai. Ya, kemudian datang lagi masalah. Setelah zuhur nih datang lagi masalah. Ketika setelah zuhur datang lagi masalah, sama Allah dikasih waktu lagi untuk curhat di waktu asar. Asar nih, ya kan? Sehingga sama nih kayak tadi, pas waktu asar dia datang nih menghadap Allah nih, sholat bener, waktunya bener. Sama Allah dikasih solusi, diselesaikan masalahnya di waktu asar. Selesai tuh waktu asar. Kemudian di antara asar dengan maghrib ada masalah lagi, sama kayak tadi sampai waktu isya. Jadi sebenarnya 5 waktu sholat ini nih meringankan kita ketika kita dapat masalah yang bertubi-tubi. Bisa diterima nggak maksud Bunda? Jadi ketika kita ada masalah bertubi-tubi, 5 waktu sholat ini nih bisa meringankan masalah kita. Kenapa? Karena kita datang ke Allah, minta tolong ke Allah lewat sholat. Gitu loh, Bi. Ya, oke, paham. Nah ini ada pertanyaan nih. Kalau haid, kenapa seperti ada yang kurang dalam diri saya, tidak bisa baca Quran, bagaimana dengan cara apa? Kalau lagi haid, maka bisa dengan memperbanyak dzikir nggih, Bu. Gitu, karena kita tidak boleh sholat, tidak bisa berpuasa juga, tidak bisa membaca Al-Quran, maka bisa dengan memperbanyak dzikir. Atau kalau memang masih mau berhubungan dengan Al-Quran, bisa setel murotal, gitu ya. Kita mendengarkan murotal, sehingga ayat yang kita dengarkan bisa masuk ke dalam hati dan bisa menjadikan hati kita tenang, seperti itu. Jadi kunci dari orang yang punya masalah itu, kuncinya adalah sabar dan sholat, ya. Jadi perbanyak sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, kira-kira ada nggak di antara teman kita ini yang udah pernah ngejalanin, dan kalau bisa dicoba ngejalanin, yaitu sabar dan sholat, supaya kita itu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita lagi diuji, kesimpulan aja ya,
Kalau datang ujian, datang cobaan, maka solusinya dua yang ada dalam Quran ya, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi mintalah solusi kepadaku, kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terdengarnya mudah ya, secara teori gampang gitu, tapi sangat sering di antara kita yang susah untuk melaksanakannya gitu ya, untuk ngejalaninya. Kalau qobliyah bisa nggak dikerjain tapi di masjid udah selesai sholat subuh, berarti dia sholatnya dia di rumah gitu, dia sholat subuhnya di rumah gitu, dia qobliyah dulu sebelum sholat subuh, boleh apa enggak? Qobliyah dulu sebelum buka, udah selesai sholat di masjid. Iya, di masjid udah selesai. Nah, dia sholat subuhnya di rumah. Nah, karena perempuan itu sholat subuhnya di rumah ya, maka sebelum dia sholat subuh, dia sholat qobliyah dulu, atau dinamakan sholat apa? Sholat sunnah fajar ya. Jadi ada yang gini, kalau sholat qobliyahnya ini sudah rutin ya, rutin itu berarti setiap hari tidak pernah tinggal, rutin dilaksanakan gitu, ada yang menyebutkan maka dia boleh melaksanakan meskipun kayak mungkin ketika bangun kesiangan ya, kemudian kok yang di masjid udah selesai sholat gitu, maka ketika kita bangun pas mau sholat subuh boleh melaksanakan sholat qobliyah gitu, qobliyah dulu baru sholat subuh, tapi dengan catatan kita sudah rutin setiap hari melakukannya gitu. Barangkali salah boleh dikoreksi ya. Kalau qobliyah subuh itu dikerjakannya setelah azan ya, jadi qobliyah subuh itu dikerjakannya setelah azan, bukan sebelum azan. Kalau sebelum azan artinya dia itu belum masuk waktu subuh ya, belum masuk waktu subuh. Apa yang bisa dia kerjakan? Sholat sunnah lainnya seperti sholat sunnah hajat, istikharah ya, tahajud, itu sebelum sholat sunnah, sholat fardu subuh. Tapi ketika azan subuh berkumandang, baru dia mengerjakan sholat qobliyah subuh atau yang dinamakan sholat sunnah fajar 2 rakaat yang pahalanya dunia dan seisinya. Seperti itu. Kalau sebelum azan subuh sangat baik kita untuk berdoa, karena berdoa di waktu sahar itu sebelum subuh itu merupakan waktu sahar gitu ya. Waktu sahar itu baik untuk berdoa dan termasuk salah satu waktu mustajab untuk berdoa gitu. Sebagaimana firman Allah itu, di waktu sahar itu yang paling utama lagi apa? Yaitu membaca istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar ya. Jadi jangan lupa untuk memperbanyak baca istighfar ya di waktu sahar. Jadi waktu sahar itu adalah waktu-waktu menjelang subuh ya, waktu-waktu menjelang subuh. Nah, seperti itu. Kita di sini bercerita tadi tentang masalah ujian dan cobaan ya, ujian dan ujian dan musibah. Artinya kalau kita dapat ujian ya, itu seharusnya kita senang karena kita itu akan naik kelas. Kalau kita dapat ujian, yang diharapkan kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan untuk ya nanti pertanyaan itu kita jawab apakah hasilnya benar semua atau ada yang salah. Kalau benar semuanya berarti kita naik kelas, seperti itu. Namun kalau orang itu mendapatkan musibah ya, nah ini yang harus diperhatikan, musibah itu tanda ada kekurangan tentang masalah ibadah kita yang kurang. Oleh karena itu yang kita lakukan apa? Perbanyak
ya, atau memperbaiki ibadah kita, sholat kita, bacaan Quran kita, kemudian infak kita, itu kita perbaiki. Karena di dalam surat Fatir itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 3 keutamaan, ya. Dia akan mendapatkan pahala, usaha yang tidak akan pernah merugi, dan dia akan ditambah rezekinya bagi mereka yang melakukan 3 amalan istimewa, yaitu membaca Quran, sholat, dan berinfak, ya, seperti itu. Sunnah qobliyah subuh di rumah, terus zikir sambil jalan ke masjid. Lom genap zikirnya tapi iqomah, gimana? Sholat qobliyah subuh di rumah, udah sholat di rumah, zikir sambil jalan ke masjid, tapi belum genap zikirnya tapi dah iqomat, gimana? Ya langsung sholat, ya langsung sholat. Jadi yang diutamakan itu adalah sholat subuhnya, ya, karena zikir itu merupakan suatu amalan, ya. Walaupun kita lagi zikir tapi belum, misalkan kita targetnya zikir tasbihnya sampai 100 kali, baru 55 kali tapi udah qomat, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus menggenapkan zikir kita atau mengerjakan sholat subuhnya? Mengerjakan sholat subuhnya, karena sholat subuh adalah wajib, sedangkan zikir adalah sunnah, gitu. Jadi kita mengerjakan mana yang wajib, mana yang utama dulu dibandingkan yang sunnah, seperti itu, ya. Terus ini kan masalah ujian sama musibah nih ini. Gimana nih kali ini ibu-ibu sama bapak-bapak yang ada di live ini bingung nih bedain gimana membedakan antara ujian sama musibah. Gimana cara membedakan ujian sama musibah? Kan kita ada cobaan nih, gitu kan? Ini ujian apa musibah ya? Gitu. Nah, itu gimana? Jadi ketika hari ini nih kita dikasih sesuatu sama Allah yang nggak enakin, kan pasti kita seolah-olah nih kita kayak dikasih ujian, gitu. Kita tuh sebenarnya itu dikasih ujian atau dikasih musibah, gitu. Nah, itu gimana cara ngebedain itu ujian atau musibah? Nah, iya benar. Gitu kan? Yaitu kalau ujian itu, ya, kalau emang kita itu dikasih ujian, itu adalah ujian, kita bisa nerimanya dengan legowo. Ya, berarti ketika kita bisa nerimanya dengan legowo, artinya yang hadir dalam kehidupan kita itu berupa ujian.